Dalam senyum acuh tak acuh Qin Yichen, Hegan membawa kedua bawahannya dan langsung pergi ke meja Qin Yichen untuk duduk. Jika tidak ada yang lain, otot kuat Hegan sudah cukup untuk mendorong mundur kebanyakan orang. Pria yang tampak seperti bukit kecil ini duduk di sebelahnya. Tetapi Qin Yichen tidak takut, karena dia tahu bahwa dia bisa menghancurkan pria ini sampai mati sesuka hati, jika dia terlalu provokatif. Hong Na di samping tidak begitu alami melihat pemandangan di depannya. Otaknya berdengung. Penarikan atau tinggal? Jika dia melarikan diri saat ini, dia tahu bahwa pendapat Qin Yichen tentang dia akan berubah secara permanen. Tetapi jika dia tidak melarikan diri, Hegan akan menjadi sangat terkenal, apalagi memeluknya. Setelah kalah dalam 300 gerakan, Hong Na masih sangat percaya diri. Dia tahu dia tidak bisa bertahan begitu lama, dan dia tidak bisa bertahan. Saat badai di benak Hong Na meningkat, cobaan Qin Yichen dan Hegan juga terbuka. Teman ini terlihat familiar. Aku tidak tahu di mana aku melihatnya. Qin Yichen juga menyeringai. Kebetulan, Xiong Tai ini terlihat familiar bagiku. Sepertinya aku pernah melihatnya di sana, tapi aku tidak yakin. Qin Yichen mengulurkan tangannya dan meraih gelas anggur di atas meja. Mata Hegan cepat dan tangannya cepat, dan kekuatan sucinya tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya, membunuh gelas anggur di tangan Qin Yichen secara langsung. Menghadapi serangan tumpul Hegan, Qin Yichen cukup alami. Dia menggerakkan tangannya sedetik lebih cepat, mengambil gelas anggur dari meja terlebih dahulu. Dan ketika gelas anggur meninggalkan meja, kekuatan suci juga menabrak meja. Kelompok Divine Power ini tampaknya datang secara langsung. Tetapi kenyataannya, ketika mereka mendarat di atas meja, mereka berubah menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan potongan rapi di atas meja. Kecuali meja, Divine Power yang tajam itu memadat. Bilah yang dihasilkan menebas langsung ke dada Qin Yichen. Pada saat ini, Hegan tiba-tiba menoleh, dengan cahaya dingin di matanya. Ini adalah langkah pertama dari persidangannya. Qin Yichen juga tidak mengecewakan Hegan. Dia menarik napas dalam-dalam, dan penghalang spiritual muncul dengan tenang di depannya, menghalangi semua kekuatan ilahi yang ganas ini di depannya. Pada saat kedua kekuatan bertabrakan, Qin Yichen mengangkat alisnya. Saya tidak menyangka akan ada perubahan. Saat ketika kekuatan ilahi dan penghalang energi spiritual bertabrakan, tiba-tiba berubah menjadi paku yang tak terhitung jumlahnya, mencoba menemukan titik masuk terbaik dan mencari tahu kekurangan dalam metode Qin Yichen. Tanggapan Qin Yichen juga sama sekali tidak puas. Energi spiritual terkejut, dan dia menghancurkan semua kekuatan suci yang telah dimasukkan ke dalam ujungnya. Saat berikutnya, energi spiritual tersapu, membungkus energi ilahi di dalamnya, dan melahapnya. Itu sepenuhnya. Pada akhirnya, hanya asap putih tipis yang tersisa di udara. Semuanya terlalu cepat, dan anggur di gelas anggur Qin Yichen masih sedikit bergetar karena gelombang ketika dia mengambilnya. Bagi orang luar, sepertinya Qin Yichen mengambil gelas anggur, seperti pembohong yang berjalan di sungai dan danau, dan membuat sedikit kabut anggur. Qin Yichen tersenyum ringan, meletakkan gelas ke mulutnya, dan menyesapnya perlahan. Begitukah cara Anda memperlakukan tamu? Hegan mendengus dingin, dan ketika dia melihat Qin Yichen lagi, matanya tidak lagi setajam sebelumnya. Meskipun konfrontasi itu berumur pendek, kesenjangan antara kedua belah pihak dalam hal keterampilan dapat dikatakan sangat berbeda. Dia mengendalikan kekuatan suci terkuat, tetapi dia tidak bisa mengalahkan Qin Yichen. Jelas, Hegan telah kehilangan keberanian untuk menyerang. Metode teman ini terlihat sangat asing. Saya tidak tahu di mana dia mempelajarinya. Qin Yichen tersenyum, meletakkan gelas anggur di atas meja, menutupi meja dengan energi spiritual, dan selesai memperbaiki meja yang runtuh, dan kemudian berkata dengan ringan. Kebiasaan merusak barang-barang publik dengan seenaknya perlu diubah. Keduanya tampaknya tidak sesuai, tetapi mereka adalah godaan dan pertanyaan yang terang-terangan. Saat gelas anggur jatuh dengan kuat di atas meja, Hegan yakin bahwa dia tidak akan bisa melawan Qin Yichen tanpa berjuang untuk hidupnya. Keterampilan hanyalah sebagian dari kekuatan, tetapi selama seseorang dengan pikiran normal, dia tidak akan mempelajari keterampilan dengan putus asa ketika kekuatannya sendiri tidak cukup. Dan Qin Yichen telah menunjukkan keahliannya 2 kali di depannya. Suatu hari kemarin, Qin Yichen berjalan ke gang di depannya, dan kemudian menghilang tanpa jejak, kurang dari setengah napas sebelum dan sesudah. Dan hari ini, dalam waktu singkat, dia dengan sempurna mempertahankan serangannya, dan bahkan menampilkan pertunjukan yang bagus untuknya. Cara terbaik untuk memperbaiki meja kayu adalah membiarkan mereka mendapatkan kembali vitalitas mereka. Setelah desakan Qin Yichen, masih ada sedikit hijau di atas meja. Ini adalah kekuatan Qin Yichen. Jika didasarkan pada fakta bahwa tujuan kultivasi kedua belah pihak tidak jauh berbeda, satu-satunya hal yang dapat diandalkan Hegan adalah menggunakan kekuatan untuk mematahkan skill, dan kemudian bertarung melawan latar belakang. Tentu saja, ini hanya kemungkinan menang, belum tentu menang. Karena dia tidak yakin berapa banyak cara yang ada di tangan Qin Yichen,
Dan apakah latar belakang Qin Yichen benar-benar lebih lemah darinya? Kamu sangat baik. Setelah hening sejenak, He Gan mulai menguji lagi. Di permukaan, dia memuji Qin Yichen, tetapi makna yang dalam adalah bahwa Anda sedikit kuat, tetapi tidak begitu teliti. Seseorang di kota terapung 9 meter dapat menjaga Anda. Qin Yichen hanya tersenyum sedikit, berdiri, merapikan pakaiannya, dan berjalan keluar. Saya selalu tahu bahwa saya cukup baik. Setelah Qin Yichen meninggalkan kata-kata yang agak bau ini, dia pergi. Jika dia benar-benar ingin memulai pertempuran hidup dan mati, Qin Yichen merasa bahwa dia memiliki kepastian lebih dari 80%. Dan 20% sisanya, 10% didasarkan pada kartu truf Super He Gan. Dan yang lainnya adalah bahwa He Gan telah menyembunyikan kekuatannya, setidaknya sampai tidak ditemukan oleh dirinya sendiri. Jika bukan karena raksasa Mahkamah Agung, yang ada di atas kepalanya, jika bukan karena persetujuan Qin Yichen dengan hal-hal lama itu sekarang, Qin Yichen akan benar-benar melakukannya dan memberi pelajaran pada He Gan. Tetapi sekarang, karena aturan ini ditetapkan oleh diri sendiri, jika Anda ingin orang lain mematuhinya, Anda harus mematuhinya terlebih dahulu. Adapun kata-kata yang tampaknya bau ini, itu adalah alasan bahwa Qin Yichen tidak ingin terlibat dengan He Gan. Karena mereka semua disebut alasan, tidak masalah alasan macam apa. Selama mulut He Gan bisa diblokir, dia tidak punya alasan atau alasan. Singkirkan saja hal yang merepotkan ini. Setelah ragu-ragu sebentar, He Gan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Qin Yichen ingin pergi, dan dia tidak bisa menahannya sendirian. Terutama dalam situasi saat ini, dia bahkan cenderung tidak memiliki cara dan sarana apapun. Tidak sampai Qin Yichen pergi untuk waktu yang lama, dia berbalik untuk melihat Hong Na. Kamu belum pergi? Hong Na tiba-tiba terbangun dari keterikatan batinnya. Ternyata dia telah menghabiskan waktu yang lama di sini. Jadi dia dengan cepat bangkit dan pergi bersama Qin Yichen.